Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Pemirsa Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Alhamdulillah kita bersama-sama hari ini sudah berada di detik-detik akhir dari bulan suci Ramadan. Beberapa saat lagi kita akan segera masuki 1 Syawal Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Salah satu di antara tradisi umat Islam pada saat berada di bulan Syawal ketika merayakan Idul Fitri, kita adalah menjalin silaturahmi atau silaturahim di antara kita semua. Sebuah tradisi yang bersumber dari ajaran Islam. Kalau kita runut bahwa silaturahim dalam bahasa Arab setidaknya terambil dari 2 kata. Pertama dari kata silatun yang maknanya menyambung, dan ar-rahim maknanya adalah persaudaraan. Bukankah kita tahu bahwa persaudaraan itu dihubungkan dari seorang rahim ibu yang sama? Maka itulah makna silaturahim yang pertama, yakni menyambung hubungan persaudaraan, kerabat, handai tolan di antara kita. Tapi ada juga pemaknaan yang kedua dalam cakupan yang lebih luas. Silaturahim, silatun maknanya menyambung, sementara makna yang kedua ar-rahim maknanya adalah kasih sayang. Maka dengan demikian yang dimaksudkan dalam istilah silaturahim dengan makna yang kedua adalah menyambung rasa kasih sayang di antara kita semua. Oleh sebab itu segala perbuatan yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita semua itu masuk dalam cakupan makna silaturahim. Ketika kita bertemu sesama muslim saling mengucapkan salam, itu juga bagian dari memperkokoh silaturahim. Ketika kita saling menanyakan kabar satu sama lain, itu juga bagian dari silaturahim. Begitu juga ketika kita mengunjungi rumah di antara saudara, tetangga, kerabat, kawan, sahabat kita, itu juga bagian dari silaturahim. Dan begitu seterusnya. Sehingga segala hal yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita masuk dalam makna cakupan silaturahim dalam makna yang lebih luas. Di dalam ajaran Islam, silaturahim adalah satu perbuatan yang sangat diperintahkan oleh agama ini. Di dalamnya terkandung sejumlah fadilah keutamaan apabila kita gemar menjalin tali silaturahim itu. Apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga silaturahim itu? Yang pertama, silaturahim itu merupakan tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya mengemukakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Maka dengan demikian jelas bahwa salah satu di antara keutamaan silaturahim, silaturahim merupakan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia masih suka memutus-mutuskan tali silaturahim, sesungguhnya belumlah dikatakan sebagai mukmin yang sejati. Oleh karena itu, tentu kita jaga tali silaturahim ini, karena ini bagian dari tanda keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, silaturahim itu
akan melapangkan rizki. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan dalam sabdanya, "Man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi atharihi falyassil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Maka jelas dalam hadis ini, Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ke hadapan kita, siapapun kita yang ingin dilapangkan rizkinya, salah satu di antara jalan yang bisa ditempuh adalah dengan membangun tali silaturahim. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada sebagian mungkin orang yang bertanya, benarkah silaturahim itu melapangkan rezeki? Faktanya demikian. Bukankah kalau kita bagus hubungan silaturahimnya, ketika kita mengalami satu kesulitan, berdatanganlah orang-orang baik yang akan paling tidak memberikan solusi persoalan kita? Bukankah juga kita memperhatikan kalau orang bagus hubungan silaturahimnya, maka jaringannya akan semakin luas, akan mendukung usahanya. Begitu juga, bukankah ketika kita semua bersilaturahim ke rumah seseorang tanpa kita minta, lalu kemudian paling tidak orang memberikan segelas air, mungkin sepiring hidangan untuk kita, itu semua tentu adalah bagian rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah melalui pintu silaturahim. Kemudian yang ketiga, silaturahim itu akan memanjangkan umur atau usia kita. Dalam hadis Nabi yang tadi sudah disebutkan bahwa siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung tali silaturahim. Sebagian ulama memaknai silaturahim melapangkan rezeki, mengandung makna bahwa silaturahim yang kita jalankan secara nyata benar-benar akan memanjangkan umur kita. Maknanya, dalam takdir Allah, ada orang yang mungkin ditakdirkan usianya 60 tahun. Tapi kemudian Allah takdirkan dia jadi orang yang ahli silaturahim, lalu kemudian Allah wafatkan dia di usia 60 tahun. Ada sebagian ulama yang memahami seperti itu. Tapi ada sebagian yang mengatakan, silaturahim itu memanjangkan umur, mengandung makna yang ditambahkan dan dipanjangkan umurnya, bukan dari sisi kuantitasnya, tapi kualitas umurnya. Sehingga setiap langkah kita mengunjungi rumah saudara kita, membantu kesulitan orang-orang yang kita cintai, lalu menjenguk mereka yang sakit, dan begitu seterusnya, maka Allah nilai umur yang kita gunakan untuk bersilaturahim dinilai sebagai umur yang bernilai amal ibadah di hadapan Allah. Sehingga secara kualitas, kalau orang itu banyak silaturahimnya, maka kualitas umurnya begitu mantap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya silaturahim itu mendekatkan kita ke surga, dan memutuskan tali silaturahim akan mendekatkan kita ke neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Maka kebalikannya, bagi orang yang ahli bersilaturahim, insya Allah didekatkan surganya oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, bagi orang yang suka memutuskan tali silaturahim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Maka di Idul Fitri ini adalah kesempatan kita untuk membangun dan memperbaiki tali silaturahim kita dengan keluarga, handai tolan, tetangga, sahabat, kerabat, dan semua orang yang kita kenal. Ayo di Idul Fitri, kesempatan kita untuk mengokohkan tali silaturahim, karena silaturahim sesuatu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Demikian, pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia Kota Batam bersama Tribun Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.